Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Kasani dengan NIM 2321 0227 dari kelas HTNE semester 4. Di sini saya akan membacakan kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi, suap, korupsi dan mencuri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tabdulu biha illal hukami litakulu fariqan man amwali nasi bil ismi wa antum ta'malun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ada hadis An Abdullah ibni Amri radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasyian wa ya'muru sin. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan orang yang menyuap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kandungan ayat dan hadis tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang harta perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, bentuk korupsi bermacam-macam, yaitu setiap perbuatan yang merugikan negara atau orang banyak, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Yang ketiga, Nabi SAW melaknat pelaku korupsi dan penyuap atau yang menerima suap. Keduanya melakukan perbuatan haram dan diancam dengan api neraka. Yang keempat, di antara tanda dekatnya kiamat adalah ketika orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia makan, apa halal ataukah tidak, dan apakah sumbernya halal atau tidak. Yang terakhir, dalam hukum pidana Islam, mencuri berbeda dengan korupsi, karena mencuri sarikoh mempunyai definisi mengambil barang orang lain yang disimpan di tempat semestinya secara diam-diam. Dalam pidana Islam, pencurian yang dinilainya mencapai batas minimal yaitu 1/4 dinar dijatuhi hukuman potong tangan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. 1 dinar bernilai kurang lebih 4,25 gram emas. Materi yang kedua yaitu kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil baro wayah wabat jada min kalimat dan nasi lizi. Materi yang kedua, saya akan membacakan tentang kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nasi liyuzikuhum ba'dal lazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Akankah perjalanan di muka bumi ini, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang sedang menganggap dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 41-42. Adapun hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yuhibbu lana ahadukum fil maradi inni zillatu maradan. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-sekali seorang di antara kamu kencing dalam air tergenang dan tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hukum dalam ayat dan hadis tersebut, yang pertama, Allah SWT memerintahkan manusia menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh merusaknya karena kerusakan lingkungan berbahaya dan akibat buruknya akan menimpa manusia itu sendiri. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar memelihara lingkungan dan banyak menanam pohon bagai pohon berarti banyak tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali manfaat tumbuhan dan pepohonan antara yang menyediakan udara segar berupa oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Pandangan mata dari sehat, mengurangi polusi, mengurangi bahaya banjir, menyuburkan tanah dan tentunya menciptakan keindahan. Yang ketiga, selain keindahan dan kesehatan, pohon juga bernilai sosial dan ekonomi, yaitu tempat atau makhluk berteduh, tempat burung menghinggap dan berkembang biak. Buahnya dimakan atau dimanfaatkan semua makhluk dan semua hidup menjadi sedekah dan berpahala. Semakin banyak yang bermanfaatkan, semakin tinggi nilainya dan semakin banyak pahala yang diterima. Keempat, agar lingkungan tetap sehat, maka Nabi melarang perbuatan yang menyebabkan lingkungan rusak, kotor atau berbau. Beliau mencontohkan larangan buang air kecil di tergenang atau mengalirnya karena tidak menyebabkan jadi sarang bakteri dan penyakit dan yang berbau dan tidak berbahaya bagi kesehatan bagi manusia. Dan yang terakhir, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan kotoran yang mengganggu orang-orang seperti di jalan, tempat orang lalu lalang dan untuk tempat-tempat keramaian lainnya membuahkan pahala bagi pelaku seperti pahala sedekah. Sekian penjelasan dari saya atau bacaan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak salahnya, kepada Allah kami mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.